Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaina Nandapuan Ambawani dari kelas PBS 2B dengan NIM 21523131073. Perjanjian Giyanti lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang Hindia Belanda atau VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Janti atau dalam pelafalan Belanda terbaca Giyanti. Lokasi ini sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten, Janti Herjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa lalu, perjanjian Giyanti dibuat untuk meredam api konflik. Setelah perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, ternyata api dari peristiwa geger pecinan itu belum mati. Saat itu, Pangeran Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam memadamkan api mendapat hadiah berupa sebidang tanah. Namun, luas tanah yang diberikan menimbulkan kecemburuan sehingga ada yang mengadu kepada Gubernur Baron van Imhoff. Sang gubernur lantas mengambil keputusan sehingga tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Pangeran Mangkubumi. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Herting, mengambil sikap dengan melakukan perundingan bersama Pangeran Mangkubumi. Pada tanggal 23 September 1754, nota kesepakatan antara VOC dan Pangeran Mangkubumi yang berisi bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya itu telah terlaksana. Pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwana III menyetujui perundingan tersebut. Surat pernyataan ini disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC, Jacob Mosel. Kesepakatan inilah yang mengakibatkan terjadinya Perjanjian Giyanti yang menjadi sebab terbelahnya Pulau Jawa menjadi dua bagian atau dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Pada tanggal 15 Februari 1755, terdapat pertemuan untuk pembagian aspek atribut keraton seperti keris, pusaka raja Hamengkubuwono I, bahasa, tari, maupun penampilan. Proses pembagian wilayah dan aspek lainnya dalam pertemuan ini dilakukan melalui proses panjang. Pembagian wilayah dalam Perjanjian Giyanti juga dilakukan secara acak, seperti Jogja di sekeliling Solo atau sebaliknya, sehingga dapat menimbulkan konflik. Selanjutnya, pasca Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa terus melakukan pemberontakan. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, beliau juga hampir membakar keraton yang ada di Yogyakarta. Setelah perang selama bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahi dengan menandatangani Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Dengan ini, Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian wilayah dari Kasunanan Surakarta yang dikenal dengan Kadipaten Mangkunegaran. Pada tahun 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas Stanford Raffles, Kesultanan Yogyakarta terbelah dengan lahirnya Paku Alaman. Kemudian di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya, sedangkan wilayah Yogyakarta yang meliputi Paku Alaman menjadi daerah istimewa. Dengan demikian, daerah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan. Sekian storytelling saya mengenai Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.